Jika 71% permukaan bumi merupakan permukaan air, mengapa di berbagai tempat masih terjadi kekeringan? Sejumlah wilayah di Ponorogo, Jawa Timur mulai kekeringan akibat musim kemarau basah. Sejumlah wilayah di Pacitan, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Sejumlah warga memanfaatkan air keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan hal tersebut terpaksa dilakukan karena hampir seluruh sumber mata air yang ada telah mengering. Sudahkah kita mengetahui bahwa 97% air yang ada di bumi ini merupakan air asin yang tidak bisa kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Sementara 2% diantaranya masih membeku di gunung-gunung es, dan sebenarnya air bersih yang bisa kita gunakan saat ini hanya berjumlah 0,97%. Keterbatasan air ini harus bisa kita gunakan semaksimal mungkin dan kita jaga dari segala ancamannya. Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 70% cadangan air berada di Pulau Kalimantan dan Maluku, Papua. Sementara itu, di wilayah-wilayah urban seperti Jawa justru mengalami defisit air. Artinya, ketersediaan air baik permukaan maupun air tanah sudah tidak mampu lagi mencukupi keperluan masyarakat. Menciptakan perairan yang bersih dan laut yang biru harus dimulai dari kesadaran kita untuk mau menjaga perairan yang ada di sekitar. Sayangnya, menurut laporan dari World Bank, sebanyak 21% sampah laut di Indonesia berasal dari limbah popok sekali pakai. Hal ini menjadi perhatian kita karena ternyata dipengaruhi oleh salah satu mitos yang berkembang di Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Pacitan, yakni mitos Suletan. Mitos Suletan merupakan kepercayaan yang berkembang di masyarakat lokal bahwa semua yang digunakan oleh bayi akan menyatu dengan jiwanya, termasuk popok bayi. Mitos ini meyakini bahwa jika limbah popok dibakar, akan menyebabkan bayi merasa panas. Sebaliknya, jika limbah popok dihanyutkan di sungai, maka bayi akan merasa dingin. Saat ini saya sedang berada di salah satu pantai yang menjadi muara dari Sungai Grindulu di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Dapat kita lihat bersama banyak sekali sampah yang terdampar di pantai, dan salah satu yang banyak kita temui adalah limbah popok sekali pakai. Seperti yang ada di samping saya ini, satu plastik penuh atau satu kemasan penuh ini isinya adalah popok, sehingga sangat memprihatinkan sekali keadaan yang ada di bibir pantai. Ini membuktikan bahwa membuang limbah popok sekali pakai ke sungai akan berakibat bukan hanya di sungainya saja, tetapi juga pantai, bahkan lautan kita sendiri. Saya pun kemudian mencoba untuk mewawancarai seorang ibu yang sekarang menjadi seorang nenek dari 5 cucu, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mitos Suletan dapat berkembang di masyarakat. Kalau dulu orang-orang bilang apabila punya anak kecil harus hati-hati, jangan sampai pakaiannya ataupun bekas pakaiannya terbakar ataupun tersiram air panas. Jadi kalau ada sebagian pakaian yang terkena air panas ataupun terbakar, katanya bisa menjadikan luka di badan anak tersebut dan bisa itu menjadikan Suletan itu tadi. Kalau zaman dulu memang membudaya, kalau orang tua-tua dulu memang begitu. Tapi Sulet sendiri saya rasa itu karena kuman yang menempel pada badan dan tidak dibersihkan seperti dibersihkan, itu masalahnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya masyarakat mengalami dilema ketika berhadapan dengan mitos Suletan. Di lain sisi, mereka merasa tidak percaya dan merasa hal tersebut tidak masuk akal. Tetapi di sisi yang lainnya, adanya mitos yang sudah menjadi budaya, bahkan kebiasaan, turut menjadi pertimbangan bagaimana kemudian mereka memperlakukan limbah popok sekali pakai. Tapi kalau untuk pengolahan limbah pampers itu belum ada. Ketidaktahuan masyarakat terhadap cara pengelolaan limbah popok sekali pakai harus segera kita cari solusinya. Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah harus saling bekerja sama. Hal ini dapat dimulai dari masyarakat
untuk memilah sampah dari rumah, termasuk limbah popok sekali pakai, yang kemudian dari pelaku usaha dapat menyediakan depo-depo yang memang khusus digunakan untuk mengelola limbah tersebut. Pemerintah selaku pemangku kebijakan juga harus mengawasi jalannya alur tersebut supaya dapat berjalan secara maksimal. Dengan demikian, maka ekonomi sirkular yang kita harapkan dapat ditumbuhkan, yaitu limbah bisa pula menjadi bahan baku kembali. Selain itu, perlu adanya penguatan dari sisi literasi kebudayaan dan literasi kewargaan, sehingga masyarakat bisa sadar bahwa kebudayaan juga harus dilihat dari sudut pandang kewajiban kita sebagai warga negara. Saatnya kita sadar untuk menjaga laut yang biru dimulai dari menjaga wilayah perairan yang ada di sekitar kita, mulai dari sungai, danau, dan lain sebagainya. Mitos Sultan dapat kita cegah dengan cara memberikan pengetahuan dan sistem yang jelas terkait bagaimana cara mengelola limbah popok sekali pakai. Dan literasi kebudayaan serta kewargaan perlu dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka tetap mengetahui budayanya namun tetap menyadari kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah menjaga lingkungan di sekitarnya. Mari kita ciptakan lingkungan laut yang bersih, yang biru, dimulai dari kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar.